Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang selalu membahas seputar dunia elektronik. Oke guys, di kesempatan kali ini saya hanya ingin membuat sebuah video edukasi. Di kesempatan kali ini saya membahas apa ya sih STB itu bisa meledak, yang seperti isu-isu yang sekarang itu jenis STB seperti ini guys. STB itu katanya bisa meledak. Apa penyebabnya sebenarnya yang membuat STB itu meledak, seperti apa? Oke, jadi kita mau ulas masalah apa STB bisa meledak dan bagaimana tips-tipsnya untuk mengatasi kasus yang seperti itu. Meskipun saya belum pernah nemuin kasus yang STB sampai meledak, itu belum pernah sampai saat ini, karena yang masuk ke bengkel saya paling kebanyakan STB yang benar-benar mati total atau dia error seperti itu guys. Oke, kita ulas saja penjelasannya seperti apa. Oke guys ya, mari kita langsung aja ke penjelasannya atau edukasinya guys. Oke teman-teman, ini kebetulan saya ini ada STB mereknya Super HD. Ini STB biasa guys, mungkin di harga sekitar 200-an atau sekitar 2,5 ini guys ya. Ini kita mau ulas di STB ini karena pada intinya STB itu jenis cara kerja juga sama dan jenis komponennya itu hampir sama guys. Ini guys ya, ini kita mau colokkan dulu ini STB nya biar nyala guys ya. Oke, kita nyalakan dulu nih. Ini posisi on guys ya. Ini emang model ini agak lelet dia karena yang mungkin harganya juga nggak begitu mahal. Ini beneran ada servisan nih, punya orang juga. Ini tadinya mati total. Oke, ini untuk on-nya agak lumayan lama guys, untuk proses loadingnya. Tuh, baru ini loading guys ya, udah posisi on ini guys ya, udah nyala. Ini kalau untuk seperti ini guys, dia belum bekerja sama sekali. Ini untuk sekian beberapa detik ini belum menunjukkan adanya hawa panas di sini guys, atau belum menunjukkan suhu yang begitu panas, belum. Satunya emang belum dioperasikan ke televisi guys ya. Emang kalau di STB yang murah itu sering terjadi, kadang emang panas yang berlebihan atau overheat, dia terlalu panas. Sekarang ini emang banyak dijual di pasaran STB yang harganya murah guys. Emang di angka 200-an. Emang tadinya dulunya sebelum ada dimatikan TV analog di beberapa wilayah, itu emang STB jenis seperti ini harganya paling sekitar 100.000 lebih lah, sekitar 150 atau 130.000 guys. Berhubung setelah adanya dimatikan TV analog atau siaran analog dan diganti dengan siaran digital, akhirnya dari perusahaan-perusahaan produk STB itu mengeluarkan STB yang mungkin dari kualitas materialnya atau komponennya itu jelek guys, atau di bawah standar sekali. Mulai kalau di zaman dulu itu adanya receiver kayak receiver parabola itu lebih awet. Emang dia didesain lebih kuat, seperti bekas matrix parabola itu yang buat parabola guys. Dia emang untuk receiver itu dibuat lebih kuat ya, mungkin dibuat juga dari bahan komponennya dia lebih nomor wahid mungkin. Seperti itu guys. Jadi untuk yang sekarang mungkin ada kasus yang disebut itu STB meledak, kemungkinan karena dari bahan atau komponennya itu jelek, jadi mengakibatkan itu cara kerja dari komponen itu kalau terkena suhu yang panas dia gampang rusak. Seperti itu guys. Ada juga yang sebut ini katanya kalau standby doang itu nggak masalah. Kalau untuk rekomendasi saya itu lebih baik itu mending dijabut dari strikernya guys. Jadi strikernya atau yang ada, kalau ada ininya guys, ada stop kontak ininya nih atau saklar seperti ini guys, dia mending dimatiin dari sini. Mungkin lebih awet kalau nggak dipakai dalam jangka waktu lama guys ya, jangan di standby kan saja. Emang benar kalau nggak dia posisi standby dia adem mesinnya, tapi tetap ada
salah satu komponen yang tetap bekerja, dia tetap mengalirkan tegangan atau mengaliri tegangan listrik ya guys ke dalam komponennya, yang membuat STP sekarang itu nggak awet. Karena untuk STP sekarang yang dijual di pasaran yang murah itu emang dari komponen jelek guys ya, intinya itu dari komponen yang tidak berkualitas gitu guys. Oke, kita mau bongkar dulu di mana penyebab meledaknya STP itu guys ya. Kita coba bongkar guys ya. Oke, lanjut. Oke guys, ini ya, ini udah saya bongkar nih, jenis mesinnya seperti ini guys nih. Lihat ya. Seperti ini guys, tuh. Sebenarnya apa sih yang kadang terjadi ledakan itu di mana, atau sering terjadi kerusakan itu di mana, yang katanya isu sekarang itu ada STP yang meledak. Emang yang sering terjadi itu yang mungkin yang pernah, kalau asumsi saya itu sering meledak, kasus di STP meledak itu kemungkinan itu di STP yang jenisnya nggak ada pakai adaptor guys. Yang nggak pakai adaptor, dia langsung dari sini guys ya, aliran listrik langsung ke sini guys, dia langsung ke sini. Ini dia pakainya asematik guys, dia pakai sistem asematik power supply, di sini udah masuk ke dalam jadi satu. Kalau dia terpisah pakai adaptor biasanya dia nggak ada seperti ini guys, dia nggak ada trafo seperti ini ya, nggak ada trafo switchingnya kalau yang pakainya adaptor, karena dia pakainya sistemnya di adaptor sekalian power supply-nya itu ya, terpisah dia. Kalau ini jadi satu, ada power supply, ada sekunder dan primernya guys. Oke, bagian primer dan bagian sekundernya. Oke, jadi yang sering terjadi meledak itu kemungkinan guys, kemungkinan kalau asumsi saya itu seperti ini guys, kemungkinan sering meledak itu karena di elko itu, elko ini kan sering kembung nih antara elko bagian sekunder dan bagian primer. Kemungkinan ini bisa jadi ini apa, kembung atau dia melendung. Ini kadang sering terjadi nih melendung, atau ini dia kalau kena tekanan strum terus, masuk dengan tegangan tinggi terus, ketika dia udah melembung atau kembung, dia sudah tidak tertahan dengan, udah bisa menahan strum itu, dan terjadilah ledakan. Kemungkinan itu guys, karena ledakan ini pun lumayan gede guys. Kalau elko seperti ini kadang seperti petasan memang ada, kalau meledak. Ada juga yang cuman bocor, dia mengeluarkan asap saja guys, ini seperti ini mengeluarkan asap. Ada juga emang langsung dia terjadi ledakan atau meledak di bagian power supply atau di bagian ini regulatornya ya, di bagian sekundernya guys. Lah ini kalau ini posisi dia bekerja atau posisi dia running atau dia sedang on, emang ini IC ini sering terjadi panas yang over guys. Apalagi kalau harga-harga murah itu benar-benar panasnya yang over, sampai kalau diukur mungkin kalau pakai pengukuran suhu itu sekitar 70 derajatan guys. Emang panas dia kerjanya. Tapi kalau dia emang komponennya bagus, dari istilahnya dari bahan-bahannya bagus, kemungkinan lebih awet. Apalagi kalau yang memang di STP-nya murah tapi dengan fitur-fitur yang banyak, seperti bisa YouTube, bisa WiFi intinya, dan macam-macam itu, dan harganya murah, itu dipastikan dengan komponen-komponen yang bukan komponen yang berkualitas guys. Itu pasti dengan komponen yang ala kadarnya atau yang komponen yang murah guys. Seperti itu guys. Jadi pada intinya kita emang harus bijak guys memilih STP itu, harus mending milih yang mahal sedikit tapi dengan kualitas yang bagus. Oke, kita nyalakan guys ya, kita coba uji, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita lihat. Oke, on guys ya. Ini posisi on guys. Ini kalau posisi on, kalau dia belum beroperasi atau belum running, dia biasanya ini masih adem-adem saja guys, karena dia belum bekerja fitur-fiturnya guys ya. Ini masih sekitar beberapa detik dia mulai hangat nih ya guys ya. Ini juga udah pastikan, ini tadinya diganti nih yang rusak awalnya karena itu melendung atau kembung. Seperti itu guys. Ini dia masih hangat-hangat saja, belum begitu panas. Tapi ketika ntar udah kerja, udah running, atau dia udah dijalankan, udah dioperasikan, dia akan meningkat panas dari suhu
suhunya dari IC ini akan mendadak panas berlebihan. Apalagi kalau STB yang murah guys, pasti dia akan panasnya over karena dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang berlebihan juga guys. Seperti halnya handphone juga seperti itu guys, dengan harga murah dan dia dimanjakan dengan fitur-fitur yang berbagai macam, pasti dia bekerja akan lebih panas dan baterai pun akan lebih bisa cepat ngedrop guys. Seperti itu guys. Jadi ini posisi udah on guys ya, ini on, tapi ini masih lumayan hangat-hangat saja nih, tuh masih hangat atau udah mulai panas juga guys. Ini mungkin sekitar kalau diukur pakai suhu mungkin sekitar 35 derajat atau 40 derajat nih. Ini udah mulai panas guys. Ini saat kerja terus ini terus panas guys. Ini yang mengakibat jadi panas. Ini juga panas di sini guys. Dan di sini kalau istilahnya di standby guys, ini standby ya guys. Nih kita standby dulu, coba. Oke, off. Kita off kan guys ya. Ini off. Ini panasnya kan turun. Kemudian ini kan panas turun guys. Di sini akan turun. Tapi guys, yang jadi persoalan kalau misalnya standby juga, mungkin ada yang ngomong katanya tetap standby nggak apa-apa kok, tetap adem kan gitu. Iya emang adem guys, di sini adem. Cuman ini tetap dialirin dengan tegangan guys. Ini dialirin dengan strum juga tegangan karena di posisi masih jalan nih dari PLN, strum dari PLN atau tegangan dari PLN masuk ke area switching sini atau area regulator atau area power supply-nya tetap masuk, dia tetap memakan tegangan juga di sini, dan keluar ke sini juga masih ada tegangan sekitar 12 volt guys ya. Emang kalau ke sininya udah off karena dia ada sistem feedback, ada umpan baliknya untuk mematikan tegangan ke sini ketika dia di standby kan guys. Tapi dari persoalan seperti itu guys, kalau misalnya dia dikasih dengan komponen-komponen yang ala kadarnya atau komponen yang berkualitas jelek guys, ini tetap dialiri tegangan dan ini akan mengakibatkan terus terkena tegangan di jangka waktu yang cukup lama meskipun standby. Itu yang membuat komponen jadi cepat rusak guys. Komponen-komponen yang di STB ini seperti elko ini akan cepat melendung atau dia mengembang dia, dan itulah yang jadi ledakan guys. Akhirnya terjadilah ledakan atau meledak atau juga bocor, dan bahkan dia sebelum meledak juga bisa mati karena aliran tegangan ke sini dia udah nggak sempurna. Istilah aki itu udah soak, udah nggak bisa nyimpan tegangan atau menampung tegangan guys ya. Intinya di situ. Lain halnya dengan kita matikan dari sini langsung guys, dari stop kontak ini nih. Oke, kita matikan seperti ini. Ini sama sekali nggak dialirin tegangan ke sini guys, karena udah benar-benar dimatikan secara langsung ataupun dicabut kayak gini guys. Kalau itu nggak ada stop kontaknya guys ya, cabut seperti ini. Berhubung ini ada stop kontaknya, jadi kita matikan di sini. Itu akan lebih awet guys, untuk memperpanjang umur dari STB, karena harganya juga loh nggak begitu mahal, murah. Karena pada umumnya masyarakat kita itu ada di kalangan menengah bawah guys ya, jadi otomatis tidak bisa membeli STB. Bukannya nggak bisa, tapi sebenarnya bisa, tapi kan masih banyak keperluan yang lain daripada beli STB yang mahal. Kemungkinan dia mending cari STB yang harganya mungkin bisa murah, yang penting bisa nonton siaran digital seperti itu guys. Jadi kebanyakan beli yang harga-harga standar, paling harga di rata-rata di angka 200.000 atau 250.000. Itu kemampuan masyarakat kita pada umumnya guys ya. Seperti itu guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu penjelasannya. Untuk kita lebih bijak lagi untuk memilih STB yang nggak apa-apa mahal sedikit tapi berkualitas, istilahnya kualitasnya bagus, daripada murah tapi ntar jadi sampah guys ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Ini tapi yang sering terjadi kemungkinan untuk kasus meledak itu kemungkinan yang model power supply seperti ini guys, dibandingkan yang pakai adaptor, kemungkinan itu guys. Oke, jadi pada intinya seperti itu penjelasannya. Bukan karena meledak itu terbakar luar ininya meledak, kemungkinan enggak guys. Kalau asumsi saya kemungkinan yang bikin dia meledak mungkin dari dua kapasitor ini guys, dari power supply atau di bagian
regulator atau di bagian primer atau bagian sekundernya guys ya. Jadi seperti itu. Oke, cukup guys ya, kira-kira penjelasan seperti itu. Oke, makasih bagi kawan-kawan yang udah ngikuti video sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen di bawah. Apabila video ini bermanfaat atau berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel saya. Jadi pada intinya tadi udah saya jelaskan seperti itu, apa sih yang membuat itu STP itu meledak atau terjadi ledakan seperti kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.